Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ya, ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersihkan wudhunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda dalam live interaktif mengenal akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah saat ini telah terhubung bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, barakallahu fikum. Ustadz, kaif halukum Ustadz, gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, nahmadullah wa nashkuruh. Kaifa halukum antum? Alhamdulillah, nabi khairin Ustadz, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa membersama kita pada kesempatan sore hari ini Ustadz. Baik pemirsa Fatwa TV dan pendengar dimanapun Anda berada, kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, mendulang faedah dan juga mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang pemirsa sekalian sampaikan, baik melalui redaksi kami di dewanfatwa.com atau juga bisa melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga melalui layanan telepon WhatsApp di 0821 706087. Dan kita juga menyapa rekan-rekan kami yang ada di RTVC dan juga seluruh pendengar yang turut mendengarkan program kita saat ini dengan cara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Dan kami juga mengajak pemirsa sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV melalui rekening aktif kami di layar kaca yang saat ini bisa Anda sekalian saksikan. Baik pemirsa Fatwa TV dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan dan juga mendengarkan jawaban dari Ustadzuna, mari kita simak terlebih dahulu nasihat dari guru kita Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan. Kepada beliau kami persilakan Ustadz. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat sallallahu alaihi wa ala sahbihi wal ali waz zawjat, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar dari acara Fatwa TV sore hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan curahan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Di antara nikmat-nikmat yang tak terhingga itu tentunya yang paling besar adalah nikmatul iman wal Islam, nikmat menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, tetap istiqamah di atas tujuan utama penciptaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu untuk kita kuatkan kembali para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa tujuan kita ada di dunia ini bukan sekedar untuk menyambung hidup, walaupun kita semua merasakan betapa sulitnya perekonomian beberapa bulan terakhir ya. Akan tetapi kita harus ingat bahwa tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar untuk menyambung hidup. Itu bagian dari tujuan, namun tujuan yang utama adalah bagaimana kita tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi dalam semua kondisi, dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit. Sebagaimana yang disebutkan oleh sejumlah ulama bahwa manusia ini tidak akan lepas dari 3 kondisi. Imma dia sedang mendapatkan nikmat, maka ada kewajiban, ada pengabdian
yang harus dia lakukan ketika itu, yaitu kewajiban atau pengabdian berupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia sedang mendapatkan ujian, musibah. Dan ketika itu juga ada pengabdian, ada kewajiban yang dia harus tunaikan, yaitu kewajiban sabar atau ibadah yang bernama sabar. Atau dia terjerumus dalam sebuah dosa, maka ada kewajiban khusus, yaitu istighfar. Ketika seseorang mampu memposisikan dirinya, ketika susah dia sabar, ketika senang dia bersyukur, dan ketika berdosa dia istighfar, maka dia telah menemukan kunci-kunci kebahagiaan. Di tangannya ada kunci kebahagiaan, artinya sebab-sebab yang akan menghantarkan dia pada hasil atau akhir yang membahagiakan itu telah dia wujudkan. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada para pemirsa semua bahwa kita harus senantiasa memperbarui akad kita kepada Allah Subhanahu wa taala, janji kita, baiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadi hamba Allah. Ya, sebagaimana yang Allah singgung dalam surah Al-A'raf, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ingatlah ketika Allah mengambil janji dari anak cucu Adam saat mereka masih ada di tulang sulbi Adam, dan Allah persaksikan mereka atas diri mereka sendiri. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian. Di sini Rabb juga meliputi makna ilah. Rabb adalah selain dia pencipta kita, penguasa kita, maka di sini juga mengandung pengertian dialah yang harus kita ibadahi. Ketika Allah menanyakan itu kepada kita semua, kita mengatakan, bala, betul ya Allah. Oleh karena itu jangan pernah lupa dengan janji kita yang satu ini. Janji-janji yang lain, kalau kita melalaikan, efeknya tidak akan sefatal yang satu ini. Ketika kita berjanji kepada Allah untuk selalu mengabdi kepada Allah, jangan pernah kita berkhianat. Selalu perbarui janji kita ini, pelajari apa hak Allah atas diri kita, dan apa kewajiban kita kepada Allah. Dan periksa, sudahkah kita menunaikan itu, sudah sempurna atau masih banyak kekurangannya, karena itu akan berbanding lurus dengan nasib kita dunia dan akhirat, para pemirsa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alaysallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah itu benar-benar akan mencukupi hambanya? Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Fatamamul kifayah ma'a kamalil ubudiyah wa nuqsanuha ma'a nuqsaniha." Sempurnanya kecukupan dari Allah berbanding lurus dengan seberapa sempurna pengabdian kita kepada Allah, ubudiyah kita, penghambaan kita. Makin kita sempurna menghambakan diri kita, makin kita nurut sama Allah. Karena yang namanya hamba itu yang paling baik bukan yang paling pinter, tapi yang paling nurut, yang paling setia. Ya. Kalau dalam dunia manusia, budak itu yang paling mulia di mata majikannya adalah yang paling nurut, yang paling setia, bukan yang paling pinter. Kalau dia ingin diambil ilmunya, dia nggak dijadikan sebagai budak, dia akan dijadikan sebagai konsultan. Status dia adalah status konsultan, ya, penasehat. Tapi kalau budak, yang paling dicintai majikannya, yang paling disayang adalah yang paling nurut, yang paling taat, yang paling setia. Nah itu kalau hubungan manusia dengan manusia. Ya intinya Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Bukan hanya taat karena terpaksa, tapi taat karena kita cinta kepada Allah. Karena kita yakin semua kebaikan yang kita dapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada dirimu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah semestinya Allah menjadi yang paling kita bela, paling kita cintai.
yang paling kita khawatirkan kemurkaannya dan paling kita harapkan ridhonya, karena di tangannya lah segala nasib kita. Oleh karena itu mari kita perbarui janji kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istiqomah di atas tauhid, di atas pengabdian kepada Allah, Allah akan realisasikan apa yang Allah janjikan bagi hambanya, yaitu berupa ampunan, berupa pembelaan dunia akhirat dan juga jannah. Naam. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum Ustadz wa jazakumullah khairan Ustadz atas nasihatnya. Semoga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita di sore hari ini Ustadz. Baik Ustadz, mohon izin Ustadz, kita beralih ke pertanyaan pertama Ustadz ya. Barakallahu fikum. Pertanyaan ini datang dari Abu Aslam di Bojonegoro Ustadz. Pertanyaannya bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menyikapi syubhat terhadap pernyataan kita tidak perlu belajar tafsir karena tafsir itu produk manusia. Tafsir itu bukan Al-Quran dan juga bukan hadis. Tolong jelaskan juga apa itu tafsir Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz, jazakumullahu khairan. Iya, pertama ada sesuatu yang benar dari ungkapan itu, namun ada juga yang batil. Kalau dikatakan tafsir itu produk manusia, dari sisi itu adalah hasil pemahaman dari si mufassir terhadap makna yang terkandung pada ayat Al-Quran, maka itu benar. Memang tafsir itu bukan menjadi kalamullah, tidak. Tafsir itu adalah makna yang bisa dianalisa, makna yang bisa disimpulkan dari kalamullah Azza wa Jalla. Dan tafsir itu ada yang sifatnya jelas karena ayatnya sudah ayat yang muhkam. Ayatnya adalah ayat yang tidak memiliki pengertian lain memang. Sudah sangat gamblang sekali. Sehingga penafsiran yang terkait ayat-ayat yang muhkamat ini adalah kebenaran yang harus diterima. Beda dengan ayat-ayat yang memang mutasyabihat. Karena Allah mengatakan Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Yang dibilang muhkamat itu artinya ayat-ayat yang maknanya demikian tegas, lugas, gamblang, tidak ada penafsiran kedua, satu makna saja. Adapun ayat-ayat yang mutasyabihat itu yang memiliki multi tafsir, bisa ditafsirkan ke sana, bisa ke sini. Nah, ketika dikatakan tidak perlu belajar tafsir, ini jelas batil. Karena tidak semua ayat Al-Quran itu bisa difahami dari terjemahan. Terus bagaimana dia akan memahami Al-Quran manakala dia tidak mempelajari tafsir? Apakah dia seorang yang demikian mumpuni dalam bahasa Arab? Apakah dia memahami istilah-istilah yang disebutkan dalam Al-Quran sesuai dengan maknanya? Apakah dia mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang am, mana yang khas, sehingga dia tidak perlu lagi belajar tafsir? Saya bisa pastikan orang yang mengatakan seperti ini adalah sejahil-jahilnya manusia terhadap makna Al-Quran. Ya. Dan biasanya memang seperti itu kenyataannya. Orang yang mengatakan kita nggak perlu belajar sunnah itu orang yang paling jahil terhadap sunnah. Orang yang mengatakan kita nggak perlu belajar tafsir itu adalah orang yang paling jahil terhadap tafsir Al-Quran. Jadi ini adalah kebatilan yang dia bungkus dengan sesuatu yang sepintas nampaknya logis. Nggak mungkin orang bisa memahami Al-Quran kalau tidak belajar Al-Quran, tidak belajar tafsirnya. Dan tafsir ini bukan sesuatu yang bebas diucapkan, tidak. Dia bukanlah ilmu yang liar seperti yang dipahami oleh orang yang dikutip tadi pernyataannya ya. Seakan-akan tafsir itu ilmunya liar ya, semua orang bebas menafsirkan. Tidak. Tafsir itu ada kaidah-kaidahnya. Dia harus menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab, menguasai ilmu usul fikih, menguasai nasikh wal mansukh, am dan khas, mutlak, muqayyad. Dan banyak sekali kaidah-kaidah yang perlu difahami untuk mengerti tafsir dari Al-Quran. Intinya,
itu jelas merupakan suatu kebatilan, manakala dikatakan kita nggak perlu belajar tafsir, karena tafsir itu adalah produk manusia, bukan kalamullah. Kalau kita ingin terapkan analogi seperti ini, ya Anda nggak usah belajar ilmu apapun. Dengan cara berpikir seperti itu, semua ilmu selain ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah jelas jauh di bawah itu derajatnya. Pasti itu produk manusia. Selain ilmu-ilmu yang langsung bersinggungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu jelas produk manusia. Anda harus tinggalkan semua ilmu itu. Nggak perlu. Produk manusia. Ya, ini jelas menunjukkan betapa kontradiksinya statement dia dengan kenyataan dirinya sendiri. Ya. Nah, Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat difahami oleh Bapak Abu Aslam di Jawa Timur tadi Ustaz ya. Baik Ustaz, kita sapa Ustaz penelpon pertama kita pada kesempatan sore ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu satu pertanyaan untuk Ustaz. Oh iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin, ini Pak Ustadz mau bertanya. Kebetulan keluarga saya ada dia sekarang itu lagi ada kegiatan PPG, istilahnya kalau guru Pak Ustadz. Ya jadi karena kebetulan untuk kelengkapan daripada peralatan PPG itu harus sesuai dengan apa yang dipersyaratkan itu online semua Pak Ustadz, seperti itu. Sementara keluarga saya itu tidak mempunyai laptop, HP-nya saja ya HP yang RAM-nya rendah, jadi tidak bisa dia untuk menyelesaikan PPG tersebut. Jadi dia memakai jasa orang ya yang mempunyai laptop, mempunyai HP bagus, dengan catatan dia membayar orang tersebut. Bagaimana menurut kita Pak Ustadz, bagaimana menurut agama Islam kalau hal seperti itu kita lakukan? Ya, terima kasih banyak atas jawaban Pak Ustadz. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Bentar Bu. Dan ditutup dulu Ibu. Ya. Jadi yang mengikuti PPG, PPG itu kepanjangan dari apa Bu? Ya, PPG untuk persyaratan itu yang guru, untuk guru itu untuk menerima sertifikasi dengan untuk persyaratannya mendaftar P3K, jadi harus PPG dulu. Iya, saya tanya PPG itu kepanjangannya apa? Ya. Program pelatihan guru atau apa gitu? Kepanjangannya apa? PPG kepanjangannya aku lupa juga Mas. Ya, jadi semacam pelatihan begitu Bu ya? Semacam apa? Pendidikan, kalau G-nya itu guru, kalau kata itu. Iya. Jadi yang saya pahami PPG itu mungkin sejenis training gitu ya, atau pelatihan tapi diikuti secara online mungkin ya. Iya. Dan itu harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi. Sedangkan masalahnya yang bersangkutan tidak memiliki laptop, begitu Bu ya? Betul Bu? Iya. Betul Ibu. Baik. Tidak punya komputer, tidak punya laptop, tidak ada koneksi yang memadai untuk mengikuti program itu. Iya, begitu Bu ya? Nah kemudian keluarga saya itu tidak mempunyai semua itu. Menyewa orang lain. Iya. Ya, berarti yang ikut orang lain, bukan yang mengerjakan semua tugas-tugasnya itu ya orang lain. Seperti nggak itu. Boleh, dia hanya nggak boleh. Kalau begitu nggak boleh. Dia hanya menyampaikan saja terkait apa yang dibutuhkan, seperti itu. Dia mempersiapkan persyaratannya seperti itu. Jawabannya nggak boleh Bu kalau begitu. Tidak dihalalkan itu. Karena itu namanya tadlis, ghish ya. Semacam manipulasi, pengelabuan, penipuan. Karena yang dipersyaratkan itu yang memang berprofesi sebagai guru, bukan orang yang punya laptop. Yang mengikuti program ini adalah program untuk guru. Jadi gurunya harus mengupayakan. Entah itu sewa laptop, orang yang punya laptop disewa laptopnya,
selama sekian hari, beli paket data, dan harus diikuti secara langsung, nggak bisa diwakilkan orang lain, Bu. Nggak boleh. Hukumnya begitu. Baik. Bisa dipahami ya, Bu? Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami Ibu ya. Tadi Ibu Sinar di Sulawesi, dan juga terima kasih Ibu Sinar atas pertanyaannya. Baik Ustadz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah, Pertanyaan ini datang dari Taib. Ada telepon masuk Ustadz, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV dari hamba Allah di Medan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, satu pertanyaannya untuk Ustadz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak Ustaz. Pendataan kuburan itu untuk mengingat kematian. Pas lagi di kuburan itu Pak Ustaz, pas mendoakan orang tua, tangannya itu diangkat apa enggak ya Pak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz. Iya, jadi ada pertanyaan mengunjungi kuburan itu untuk mengingat kematian. Ketika kita ingin mendoakan kedua orang tua di dekat makamnya, apakah tangan kita diangkat? Memang hukum asalnya doa, di antara adab-adab doa itu dengan mengangkat kedua tangan. Dan selagi tidak ada penjelasan khusus bagaimana cara berdoa, minta kepada Allah, mendoakan mayit yang sedang kita ziarahi kuburnya, selagi tidak ada keterangan khusus, maka boleh kita kembalikan kepada hukum asal. Saya terus terang tidak mengingat dalil yang menyebutkan tentang bagaimana ketika seseorang itu mendoakan mayit di kuburan. Namun seingat saya ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa di malam hari Nabi SAW itu ketika sedang di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengira Aisyah sudah tidur. Kemudian beliau singkap selimutnya pelan-pelan, lalu beliau memakai sandalnya pelan-pelan, dan beliau berjalan mengendap-endap menuju pintu. Dibukanya pelan-pelan pintunya, dan ternyata Aisyah itu melihat itu semua. Nabi tidak tahu kalau Aisyah ternyata belum tidur. Kemudian Nabi berjalan menuju ke Baqi, pemakaman Baqi. Ini di malam hari ya. Dan Aisyah membuntuti dari belakang. Dari kejauhan Aisyah melihat Nabi berdoa. Nah, yang bisa kita simpulkan, kalau suasananya di malam hari dan Aisyah menyimpulkan Nabi itu sedang berdoa, maka itu adalah dengan gerakan tangan beliau. Jadi kelihatan tangannya seperti orang sedang berdoa. Itu yang saya simpulkan, sehingga bisa difatwakan di sini bahwa memang pada dasarnya mengangkat kedua tangan itu termasuk adabnya berdoa, termasuk ketika seseorang mendoakan mayit ketika menziarahi kuburnya. Jadi mendoakan mayit itu kita minta kepada Allah agar Allah memberikan ampunan, melapangkan kuburnya, menjauhkannya dari fitnah kubur, dari azab kubur, dan yang semisalnya. Jadi kita memintakan kebaikan-kebaikan kepada Allah ya, bukan minta kepada mayit. Itu sangat tercela. Kalau minta kepada mayit itu namanya syirik akbar. Na'udzubillah. Jadi kita mintanya kepada Allah, dan kebaikan-kebaikan yang kita minta ini kita tujukan untuk si mayit. Atau kita minta kepada Allah agar Allah menghindarkannya dari siksa kubur, fitnah kubur, dan yang semisalnya. Dan adabnya, walaupun kita mengangkat tangan, adabnya kita menghadap ke kiblat. Jadi cari arah kiblat di sebelah mana, kita menghadap ke arah kiblat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami tadi ya oleh penanya kita.
Baik, berikutnya Ustaz kita sapa penelpon kita ketiga kali ini Ustaz. Waalaikumsalam. Ada Bapak Rizal di Singkawang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak pertanyaannya untuk Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik. Tafadhal Pak Rizal. Begini Ustaz, biasa terjadi ketika sholat jenazah Ustaz di tempat kami ini, setelah salam imam mengajak makmumnya untuk mendoakan lagi jenazah dengan mengucapkan Al-Fatihah dan doa-doa yang lainnya. Sebaiknya ana sebagai makmum apakah tetap di barisan saf atau menunggu di depan selesainya doa untuk mengantar jenazah ke kuburan? Mohon nasihatnya. Sekon jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizal atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Jadi tadi selepas sholat jenazah ya. Nah, Selepas sholat jenazah, imam mendoakan mayit dengan mengirimkan Al-Fatihah. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah meninggalkan jenazah? Ya, Bapak boleh pilih, Bapak nunggu di situ, kemudian selepas imam itu selesai baru ikut mengiring jenazah atau mengantarkan jenazah kalau memang dari awal ada rencana untuk mengantar jenazah sampai ke pemakaman. Namun jika Bapak tidak ada rencana untuk mengantar jenazah dan hanya menyolatkan saja, ya Bapak boleh lanjutkan zikir selepas sholat. Ya, karena biasanya sholat jenazah itu dilakukan setelah sholat fardu ya. Sholat fardu dulu, kemudian setelah itu sholat jenazah. Bagi yang ingin mengantarkan dan itu lebih afdal, maka silahkan tunggu. Boleh di dalam masjid, boleh di luar, mana yang nyaman buat masing-masing ya. Kemudian mengantarkan ke jenazah. Tapi jika tidak ada rencana, maka silahkan melanjutkan zikir selepas sholatnya. Wallahu a'lam. baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat difahami ya tadi oleh Bapak Rizal di Singkawang. Baik Ustaz, kita sapa kembali penelpon kita yang keempat kali ini Ustaz. Ada Ibu Sri di Bengkulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan Ibu satu pertanyaan untuk Ustaz. Halo Ibu. Iya, ini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya dapat undangan. Undangan walimah pernikahan gitu. Nah, Ya. tetapi pengantinnya itu udah berzinah gitu loh. Ibu mohon maaf, Bisa dikecilkan Ibu suara TV-nya. televisinya Baik. Terus apa sikap saya? Apa harus datang juga seperti orang-orang mendoakan atau gimana Pak Ustadz? Jadi orang itu sudah berzina terlebih dahulu baru menikah, begitu Bu ya? Betul Bu, Seperti itu Pak pertanyaannya. Ustadz. Baik. Jazakumullah khair. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri atas pertanyaannya. Barakallahu Ya. fikum Ustaz. Terlepas dari benar tidaknya ya orang itu berzina, karena yang namanya perbuatan zina itu juga hanya bisa ditetapkan kalau yang bersangkutan itu mengakui dia memang benar-benar melakukan perbuatan zina dan dia tahu zina itu hakikatnya seperti apa. Terlepas dari itu ya, misalnya benarlah orang ini mengakui dirinya telah berzina, kemudian dia bertaubat dari zinanya dan dia ingin menikah secara baik-baik, kemudian ibu menghadiri pernikahan itu, ya didoakan saja Bu, didoakan mudah-mudahan dia mendapatkan yang lebih baik setelah menikah itu. Nah, ini tidak berarti zinanya jadi boleh, tidak ya, tetap zina itu adalah perbuatan dosa besar dan yang bersangkutan wajib taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal
kemudian ada tekad untuk tidak mengulangi dan menghentikan hal-hal yang menyeretnya pada perzinaan, itu dia harus jauhi. Ya, nah setelah itu kalau dia ingin menikah ya kita sebagai orang yang menghadiri acara pernikahan tetap kita terkena perintah, walaupun itu hukumnya sunnah ya, untuk mendoakan ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami Ustaz ya oleh penanya kita tadi Ibu Sri. Baik, kembali kita sapa telepon kita berikutnya Ustaz. Ada hamba Allah di Sumbawa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, pertanyaannya untuk Ustadz. Begini Pak Ustadz, apakah hadis yang mengharamkan tentang hukumnya riba Pak Ustadz? Hukum apa Ibu? Dalil tentang haramnya riba. Oh, taib, silakan Ibu lanjutkan. iya. Taib, tentang haram. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz. Taib. Haramnya riba itu ada dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah, dan juga dari Ijma'. Ya, jadi lengkap dalilnya. Dari Al-Quran jelas sekali, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada ayat yang lain lagi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minir riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimun wa la tudlamun. Arti dari ayat yang kedua ini, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba yang belum kalian ambil. Ya, kalau kalian tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba yang belum kalian ambil, maka umumkanlah wahai Rasulullah kepada mereka-mereka yang seperti itu bahwa Allah menyatakan perang. Rasulullah menyatakan perang kepada mereka. Jadi jelas sekali ini, kalau sampai Allah dan Rasulnya menyatakan perang terhadap orang yang masih bermuamalah secara ribawi, itu jelas menunjukkan haramnya riba. Andai tidak ada hadis lain, ini sudah cukup menjadi hujjah. Dan hadis yang mengharamkan riba juga banyak ya. Di antaranya ketika Bilal radhiyallahu anhu membeli kurma ya, kemudian kurma yang kualitasnya buruk itu yang jumlahnya 2 sa' itu dijual ya, dijadikan sebagai bayaran untuk membeli kurma yang lebih bagus kualitasnya namun dengan kadar yang lebih sedikit. Nah, ketika ditanya oleh Nabi, bagaimana kamu mendapatkan kurma ini? Bilal menceritakan dengan cara seperti itu. Apa kata Nabi? Awwah, ainur riba. Ya, artinya awwah itu adalah nada yang menunjukkan ketidaksukaan. Ini adalah riba sejati. Ini riba itu ada riba jual beli, ada riba hutang. Semua bentuk riba nggak boleh. Bukan hanya hutang piutang, riba jual beli juga nggak boleh. Intinya riba itu jelas-jelas diharamkan dalam Al-Quran, dan dalam hadis bahkan Nabi mengatakan dirhamur riba. Ya'kuluha ar-rajulu wa huwa ya'lam annahu riba ashaddu min 36 zanyah. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang, dipungut oleh seseorang, dan dia tahu kalau itu adalah riba, itu lebih berat, lebih besar dosanya daripada 36 kali perzinaan. Dan dengan ijma' juga jelas, ijma'nya para ulama tentang haramnya riba, dan riba termasuk salah satu dari 7 dosa yang membinasakan ya, sebagaimana dalam hadis Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan, dan dia sebutkan salah satunya adalah riba. Jadi seperti itu dalil-dalilnya. Nah, Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami ya tadi oleh penanya kita di sore hari ini Ustaz.
Baik Ustadz, mohon izin Ustadz, kita ke pertanyaan berikutnya. Datang dari Bapak Subur di Bondowoso Ustadz. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mau bertanya, larangan mandi dengan sisa air lawan jenis Ustadz, dengan hadis Abu Dawud dan An-Nasai. Namun di urutan setelahnya ada hadis lain yang membolehkan bahwasannya Nabi pernah mandi dengan sisa air Maimunah, yaitu hadis riwayat Muslim. Yang saya tanyakan adalah, manakah hukum yang paling benar? Karena ana sedikit rancu memahaminya. Ini terdapat dalam Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran wa jazakumullahu khairan. Iya, memang mungkin beda madhab, beda cara dalam istimbat ya. Nah. Antara yang dilakukan oleh Nabi, mungkin mana yang lebih dahulu. Ketika Al-Hafidz Ibn Hajar menyebutkan hadis tentang larangan bersuci atau mandi dengan fadla tahuril mar'ah, dengan sisa air yang digunakan oleh bersuci, yang telah digunakan oleh seorang wanita untuk bersuci, maka kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi berwudu dengan sisa airnya Maimunah. Kalau dalam mazhab Hambali itu dipersyaratkan air yang nggak boleh dipakai setelah dipakai oleh wanita itu adalah ketika dia menggunakannya dengan cara khalwah, sendirian dalam tempat tertutup, tidak ada yang yang melihatnya seperti itu. Idza khalat bihi, fadla tahuril mar'ah idza khalat bihi. Air sisa wanita yang habis digunakan untuk bersuci dan dia bersuci dengan sendirian. Adapun kalau yang dilakukan oleh Maimunah, tidak ada keterangan di situ sepintas ya, apakah Maimunah melakukannya dengan di hadapannya Rasulullah misalnya, karena di zaman dahulu mereka itu berwudu menggunakan bejana, dan bejana itu biasanya disimpan di bawah ranjang di kamar. Kalau begitu berarti tidak ada khalwah di situ. Tidak ada unsur sendirian, karena di kamar itu ya ada Rasulullah SAW. Makanya Nabi menggunakan air sisa berwudunya Maimunah. Sedangkan kalau itu sifatnya buang hajat, maka mereka tidak melakukan buang hajat di kamar. Mereka akan keluar membawa air untuk istinja setelah itu. Jadi yang zahir daripada hadis ini, Maimunah menggunakannya untuk berwudu, dan itu tidak sendirian, tapi ada Rasulullah di ruang yang sama. Itu yang ana fahami. Atau bisa jadi larangan itu sifatnya memakruhkan, bukan mengharamkan. Jadi tergantung mau dimaknai seperti apa. Kalau dimaknai larangan itu mengharamkan, maka harus dikompromikan dengan hadis yang lain. Ya, dengan misalnya mengatakan itu tidak dilakukan dengan sendirian, namun ada orang lain di situ. Atau menggunakan nasikh wal mansukh. Cuman saya tidak tahu ya, saya tidak bisa memastikan di sini mana yang belakangan disabdakan oleh Nabi atau dikerjakan oleh Nabi SAW, dan mana yang lebih dahulu. Apakah larangan berwudu dengan air sisa wanita itu lebih dahulu ataukah dia yang belakangan? Dan pada dasarnya hadis-hadis yang tidak diketahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan, maka kita harus mengkompromikan terlebih dahulu. Selagi masih bisa dikompromikan secara ilmiah. Kalau sudah tidak mungkin dikompromikan secara ilmiah, maka dilakukan apakah mengatakan yang ini nasikh, yang itu mansukh, ya, yang ini sudah dihapus, dan yang menghapuskan adalah hadis yang begini karena dia diucapkan belakangan, sedangkan yang itu diucapkan di awal-awal. Atau dilakukan tarjih, mana yang lebih kuat kedudukannya. Barangkali ada yang lemah, ada yang sahih, maka yang dirajihkan adalah yang sahih. Namun yang zahir menurut ana adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak sama dengan apa yang disabdakan oleh beliau. Yang disabdakan ketika wanita itu bersendirian, sedangkan beliau tidak menggunakan air yang telah digunakan oleh Maimunah secara bersendirian. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat difahami oleh penanya kita Ustaz. Kita sapa lagi Ustaz, penelpon kita berikutnya pada kesempatan di sore hari ini ada hamba Allah di Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo Bapak, bisa dikecilkan suara TV-nya? Ya, dikecilkan Ibu suara TV-nya Ibu ya. Mau nanya nih Pak Ustaz. Silahkan Ibu. Ya. Halo Ibu, silahkan pertanyaannya. Halo Ibu, masih bersama kami? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu, satu pertanyaannya untuk Ustadz. Mau nanya tentang sholat Ustaz. Tentang sholat Ibu ya. Kan kita sedang sholat itu kalau sekolah ya ayat Allah yang namanya azab atau rahmat sama Allah. Nggak jelas. Bisa diulang Ibu, suaranya Ibu. Hilang. Itu Pak Ustaz. Suaranya Halo, Ibu. hilang, Bu. Nggak jelas. Halo Ibu, bisa diulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, Jelas, Bu. suaranya kurang jelas Ibu. Jelas sama sekali, Bu. Dikecilkan film aku. Halo Ibu. Baik Ibu. Kan kita sedang sholat Pak Ustaz. Iya. Jadi kita ketemu di sana ada ayat azab atau ayat rahmat Allah. Bolehkah kita berdoa waktu itu agar dijauhkan dari azab atau dirahmati oleh Allah? Iya. Cuma itu ya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh Anda jelaskan Ustaz ya? Boleh. Jadi tadi Ibu tadi bertanya Ustadz ketika sedang sholat, kemudian dia mendengar atau membaca ayat tentang azab atau tentang rahmat Ustadz. Kemudian Ibu tadi menanyakan, Ibu tadi ketika mendengar ayat tentang azab, beliau memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari azab Ustadz. Kemudian jika ada ayat tentang rahmat, maka beliau berdoa kepada Allah untuk diberikan rahmat Ustadz. Nah, apakah seperti ini dibolehkan Ustadz? Barakallahu fikum. Itu sunnah itu. Justru itu disunahkan. Kalau mendengar ayat tentang rahmat, kita minta rahmat kepada Allah. Kalau kita mendengar ayat tentang azab, kita minta perlindungan. Itu sunnah justru. Bukan cuma boleh ya. Itu disunahkan justru. Nah. Walaupun dalam sholat Ustadz ya? Iya dalam sholat. Baik. Disunahkan dalam sholat itu. Nah. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dipahami Ibu ya tadi. Baik Ustadz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Dari Ibu Melia di kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, izin bertanya. Dalam surat Al-A'raf Ustadz ayat 31 yang dimaksudkan dengan makanan dan minuman yang thayyib serta tidak berlebihan itu yang bagaimana Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, yang jelas semua yang dihalalkan oleh Allah SWT atau oleh Rasulnya SAW, maka dia masuk kategori thayyib. Ya, karena ada ayat lain yang sifatnya umum. Yuhillu lahumut thayyibat. Nabi itu salah satu fungsinya adalah tugasnya adalah menghalalkan bagi umatnya yang baik-baik untuk mereka. Wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, dan mengharamkan yang buruk-buruk, yang bahaya-bahaya. Jadi semua yang dihalalkan pada dasarnya dia itu thayyib. Namun dalam kondisi tertentu, bagi orang tertentu boleh jadi yang pada dasarnya itu halal tidak thayyib ketika itu. Misalnya orang punya penyakit gula, maka mengonsumsi gula, apalagi kalau dalam kadar yang berlebih, ya mungkin buat orang lain normal, tapi buat orang yang sakit itu sudah kebanyakan, maka tidak lagi menjadi thayyib, karena itu akan menimbulkan mudarat bagi dirinya. Orang yang punya penyakit hipertensi, mengonsumsi garam berlebihan, itu mudarat, tidak thayyib, bahkan bisa jadi haram kalau benar-benar itu memberikan efek yang membahayakan dirinya. Karena pada dasarnya kita dilarang oleh Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kalian jangan mencampakkan diri kalian kepada kebinasaan dan jangan sengaja membahayakan diri sendiri. Jadi apapun bentuk perbuatan kita yang itu
kita lakukan dengan sengaja dan membahayakan keselamatan kita, maka itu dilarang. Dan itu bisa relatif. Satu orang beda dengan orang lain. Orang yang sehat tidak ada masalah di gula, tidak ada masalah di hipertensi, tidak ada pantangan ini dan itu, maka kembali ke hukum asal. Gula halalan thayyiban. Ya, garam halal thayyib. Hal-hal yang mungkin bagi orang lain itu bisa menimbulkan hipertensi, maka bagi orang yang sehat tidak ada masalah. Namun bagi orang yang bermasalah maka bisa masuk kategori halal yang tidak thayyib, atau bahkan bisa menjadi hal-hal yang terlarang, bukan dengan zatnya terlarang tapi karena efek yang ditimbulkannya. Sehingga masuk kategori berlebihan di sini. Karena semua yang berlebihan itu jadi tidak baik lagi. Kulu washrabu wala tusrifu. Israf di sini juga relatif. Ada orang yang kadar kecukupannya itu makan sepiring, ya, porsi sedikit dia sudah kenyang. Ya bagi dia jangan lebih dari itu. Tapi ada orang yang 2 kalinya orang ini dia baru kenyang. Maka tidak dikatakan ketika orang ini porsinya memang besar, dia tidak dikatakan itu israf. Yang jelas tidak menimbulkan mubadzir, ya, menimbulkan makanan yang tersisa karena terlalu banyak dia mengambilnya. Nah ini kan terlarang ya. Wala tubadzir tabdzira. Jadi selama itu masih bisa dimanfaatkan, makanan itu dimanfaatkan dan tidak menimbulkan dampak negatif karena terlalu banyak, maka itu tidak masuk kategori sesuatu yang berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan itu relatif. Beda kebutuhan, maka juga beda kadarnya. Baik itu dari segi yang kita konsumsi atau yang kita pakai. Orang yang tidak butuh mobil dengan spesifikasi tertentu, ya ketika dia membeli mobil yang di luar kebutuhan dia itu berlebih-lebihan. Namun ketika orang ini memang perlu, saya kalau cuma 1 mobil nggak cukup, keluarga saya banyak, saya perlu 3 mobil, ya bagi orang ini tidak berlebih-lebihan, ya tidak berlebih-lebihan. Jadi sifatnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, Baik Ustadz, barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Baik Ustadz, kita sapa ke penelpon terakhir kita Ustadz pada kesempatan sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu penelpon kita Ustadz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan Ibu pertanyaan untuk Ustadz. Ustadz mau sharing meneruskan yang tadi yang siang. Karena saya sekarang di sini sendirian Ustadz mengikuti kajian Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya keluar dari kajian di daerah saya gitu, karena yang tidak ada dalil, yang tidak ada hadis sahih itu dilakukan. Takut saya terbawa arus gitu. Tapi saya banyak dicaci, dimaki gitu, dipitnah. Tapi jadi saya kepikiran takut keluarga saya ada yang meninggal, tidak ada yang ngurusin gitu Ustaz. Bagaimana supaya hati saya tidak jatuh seperti begitu gitu. Emang udah tahu ayat intan surullah yang surukum wa yusabit aqdamakum, tapi tetap saya ada aja yang mengganjal di hati saya. Minta solusinya Ustaz, saya harusnya bagaimana yang harus dilakukan oleh saya. Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya atas pertanyaannya. Waalaikumsalam Bu. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, sebetulnya itu melihat pada mana yang lebih besar maslahat dengan madaratnya. Kalaulah sekedar menghadiri sesekali tanpa seseorang mengikuti hal-hal yang tidak benar yang disampaikan dalam kajian tersebut, karena tentunya yang menyampaikan kajian ini kan bukan orang yang maksum kan ya. Tidak ada ustadz manapun sehebat apapun ilmunya yang dia itu terbebas terjaga dari kesalahan. Tidak ada. Semua orang itu diukur berdasarkan dalil. Apa yang dia katakan itu diukur berdasarkan dalil. Karena perkataan dia itu bukan dalil. Perkataan dia itu memerlukan dalil untuk bisa dibenarkan. Kalau memang ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya dan dia bicara yang itu merupakan
permasalahan agama, maka berarti bisa dikatakan dia tidak benar di sini. Karena itu bukan wewenang saya, bukan wewenang siapapun. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala untuk bicara mana halal, mana haram, mana boleh, mana nggak boleh, mana sunnah, mana bid'ah. Itu adalah wewenangnya yang menurunkan syariat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ataupun melalui Al-Qur'an. Ketika tidak ada dalil berarti tidak ada yang boleh mengklaim ini dianjurkan, ini disyariatkan. Ini selesai dulu kita di sini ya. Kemudian kalaulah seseorang itu ingin menghindari madharat yang besar, misalnya dia cuma sendirian di kampung itu, di desa itu. Orang satu desa semuanya tidak sejalan dengan dia. Dan dia tidak memungkinkan baginya untuk pindah ke desa lain, tidak mampu. Dia khawatir nanti kalau dirinya meninggal tidak ada yang mau mengurusi. Saya rasa sih selagi masih ada kerabat di situ dan mereka masih muslim, insya Allah mereka masih mau mengurusi. Ya kecuali kalau mereka sudah sedemikian bencinya kepada ibu dan menganggap ibu bukan saudara mereka lagi, tidak akan diurusi jenazahnya. Tapi saya masih husnudzon ya, mereka tidak seperti itu. Ya kalau seandainya kekhawatiran ke arah sana itu benar-benar kuat, ya bukan hanya was-was ya. Karena kadang-kadang itu munculnya semata-mata was-was saja. Tapi mereka tidak akan sejahat itu. Selagi mereka tidak akan benar-benar setega itu, maka ibu punya pilihan di sini. Ibu tetap istiqomah dengan apa yang ibu lakukan dan tidak menghadiri kajian-kajian yang di situ orang bicara secara semaunya, tidak menggunakan dalil, atau bahkan bisa memberikan syubhat kepada ibu. Nah, kalau kajian ini bukan hanya sifatnya menyampaikan sesuatu yang batil, tapi memutar balikkan, dan itu dikhawatirkan menjadi syubhat, maka nasihat saya, ibu tetap istiqomah saja, hindari, karena menghindari sesuatu yang sifatnya syubhat itu lebih didahulukan daripada kita mengejar sesuatu yang sifatnya maslahat. Kalau ibu mengejar maslahat, yaitu supaya mereka mau nanti ngurusin jenazah, ini maslahat yang belum tentu. Jadi kita harus pertahankan yang aman buat diri kita dulu, baru kita mengejar sesuatu yang maslahat. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz, wa barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Dan pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Ustadz pada sore hari ini Ustadz. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz, semoga Allah berkahi ilmu dan waktu yang telah antum luangkan pada sore hari ini Ustadz. Baik, pemirsa Fakta TV dan pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada live interaktif mengenal akhlak Rasulullah SAW bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kami tutup, kami kembali mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami berjuang bersama Fakta TV dalam rekening aktif kami yang seperti antum semua bisa saksikan di layar kaca. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa dan pendengar sekalian atas partisipasinya dalam aktif menyampaikan pertanyaan. Dan kami juga ingatkan untuk jangan lupa terus saksikan program live interaktif Fatwa TV setiap Senin sampai dengan Jumat. Dan kami tutup, kami mewakili seluruh kru yang bertugas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami